Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah apa yang ada di tanganmu. Ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Musa untuk membawa Musa menyadari tentang keberadaannya. Pertanyaan ini diajukan oleh Tuhan untuk mengajari Musa mengenai panggilan sebagai pemimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 mengatakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kita akan melihat kehidupan Musa dan proses yang dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, dia memiliki awal yang baik. Dalam kitab Keluaran kita melihat sebenarnya Musa memiliki kehidupan yang baik karena Musa dibesarkan di istana Firaun. Bahkan tidak seorang pun tahu ia seorang Ibrani. Dalam otoritasnya sebagai anak angkat putri Firaun, kemungkinan dia adalah Firaun masa depan dan merupakan saat yang tepat Allah bekerja melalui Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Namun faktanya, Tuhan tidak memakai Musa pada puncak kejayaan Musa. Namun ternyata rancangan Tuhan berbeda atas kehidupan Musa. Musa seorang yang pernah gagal. Dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12 di sana dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa gagal secara moral karena telah membunuh dan menghilangkan nyawa orang. Terlalu tua, usia Musa 80 tahun, tidak ideal lagi sebagai seorang pemimpin. Tidak memenuhi syarat. Musa mengalami kegagalan dan tidak memenuhi syarat. Ketika menghadapi masalah, Musa melarikan diri ke Midian, jaraknya lebih dari 100 km. Joycelyn Soriano mengatakan, jika Allah memilih orang-orang tercerdas dan terkuat, orang-orang akan segera melupakan dari mana asalnya pimpinan dan kuasa yang sesungguhnya. Orang akan memandang kepada manusia ketimbang memandang kepada Allah. Musa juga seorang yang tidak percaya diri. Kegagalan yang dialami oleh Musa membawa trauma tersendiri dan menjadi tidak percaya karena ketika Tuhan menjumpai Musa untuk memanggilnya, namun Musa memiliki alasan untuk tidak mampu. Dan pada puncaknya Musa adalah seorang nabi yang tidak ada duanya, memiliki karakter yang kokoh. Keluaran pasal 4 ayat 1-5 di sana dikatakan, lalu sahut Musa,
Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Tongkat sebagai gembala, tongkat yang ada di tangan Musa adalah alat yang utama, yang pasti dibawa oleh Musa, dan itulah yang dimiliki Musa. Tongkat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk kita bisa hidup dan berkarya secara optimal. Bisa jadi, tongkat itu adalah talenta, kemampuan, pendidikan, keluarga, kekayaan, karunia atau passion yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jika demikian, apapun tongkat yang ada di dalam diri kita bisa memakainya untuk mengembangkan diri. Namun tongkat itu akan berbeda nilainya ketika berada di tangan Allah, maka akan semakin menjadi besar dan luar biasa. Otoritas tongkat Musa menjadi tongkat Allah. Melalui tongkat inilah Tuhan memakainya untuk melakukan mujizat-mujizat besar. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita melihat kisah Musa menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah melihat manusia hanya dari keberhasilan, kepintaran atau latar belakang yang hebat semata, melainkan dari kesediaan hati untuk taat. Musa pernah memiliki masa depan yang gemilang di istana Mesir, tetapi justru pada puncak kekuasaannya, Allah tidak memakainya. Mengapa? Karena Musa masih mengandalkan kekuatannya sendiri, terbukti dengan tindakannya membunuh orang Mesir. Musa berpikir dengan kekuatannya, pengaruhnya, dan kedudukannya, ia bisa membela bangsanya. Tetapi Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi, supaya Musa sadar bahwa kekuatan manusia tanpa Allah hanyalah sia-sia. Proses pelarian Musa ke Midian selama 40 tahun adalah masa pembentukan yang sangat penting. Dari seorang calon penguasa yang angkuh, Musa dibentuk menjadi seorang gembala yang rendah hati, sabar, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru bersama Allah. Bahkan kegagalan adalah alat Tuhan untuk menghancurkan kesombongan, menundukkan ego, dan menanamkan kerendahan hati, agar seseorang siap dipakai untuk perkara-perkara besar. Musa yang pernah gagal dan tidak percaya diri, justru dipakai Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, membuktikan bahwa Allah lebih mementingkan karakter yang dibentuk daripada sekedar kemampuan manusia. Percakapan Allah dengan Musa tentang tongkat yang ada di tangannya mengajarkan pelajaran rohani yang sangat dalam. Tongkat hanyalah sebatang kayu biasa, tidak ada istimewanya. Tetapi ketika Musa menyerahkannya kepada Allah, tongkat itu menjadi alat mujizat yang luar biasa. Melalui tongkat itu, laut Teberau terbelah, air keluar dari gunung batu, dan berbagai tanda ajaib terjadi di Mesir. Demikian juga dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu kecil, terlalu sederhana, atau tidak berarti untuk dipakai oleh Allah. Kita mungkin berpikir talenta kita tidak sehebat orang lain, atau sumber daya kita tidak mencukupi untuk melayani Tuhan. Tetapi kisah Musa mengingatkan kita bahwa yang Tuhan perlukan bukanlah seberapa besar tongkat yang kita miliki, melainkan seberapa besar kerelaan kita untuk menyerahkan tongkat itu ke dalam tangan Tuhan. Ketika apa yang ada pada kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Ia akan melipat gandakannya
memakainya, dan menjadikannya alat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu kecil jika ada di tangan Allah, baik itu kemampuan sederhana, waktu yang terbatas, maupun pelayanan yang terlihat tidak berarti. Semuanya bisa menjadi sarana Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan Musa mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan iman selalu melibatkan proses panjang dan terkadang penuh dengan rasa tidak layak. Musa pernah menolak panggilan Allah dengan berkata bahwa ia tidak pandai bicara, tetapi Allah menegaskan bahwa Dialah yang memberi lidah dan mulut kepada manusia. Artinya, Allah yang memanggil juga adalah Allah yang memperlengkapi. Musa yang awalnya penuh alasan dan ketakutan, akhirnya berubah menjadi seorang pemimpin besar yang berani menghadapi Firaun, memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, dan menjadi nabi yang begitu dekat dengan Allah, sehingga kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 mencatat bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Inilah bukti bahwa ketika kita taat, Allah dapat mengubah keterbatasan kita menjadi kekuatan, kegagalan kita menjadi kesaksian, dan kelemahan kita menjadi alat kuasa-Nya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Ia mencari hati yang rela dipakai, walau dengan segala keterbatasan. Maka, marilah kita belajar dari Musa untuk tidak meremehkan apa yang kita miliki, tidak terikat pada masa lalu, dan tidak menyerah pada ketidakpercayaan diri. Sebaliknya, serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Ia yang memegang tongkat kita, agar melalui hidup ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan banyak orang merasakan kasih serta kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk teladan hidup Musa yang Engkau pakai dengan luar biasa. Meski ia pernah gagal, tidak percaya diri, dan merasa tidak layak, tetapi Tuhan memakai dia dengan sangat luar biasa. Ajarlah kami untuk melihat bahwa apapun yang kami miliki di tangan kami, talenta kami, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, sekecil apapun itu, dapat menjadi alat mujizat ketika kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar tidak terikat pada kegagalan masa lalu, tidak terjebak pada kelemahan kami, tetapi rela dibentuk, diproses, dan dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah hidup kami bejana yang berguna, dan biarlah setiap tongkat dalam hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan
yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.